Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti ada sambutan anak-anak dinas singkat saya sampaikan. Kita kenalkan di dinas budayaan itu ada yang namanya salam budaya. Kita bilang salam budaya. Salam budaya. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas peran serta keikutsertaan dari kreatif semua. Ini dari Dinas Kebudayaan, sementara baru ini yang bisa kami sumbangsikan untuk kegiatan dari adik-adik semua. Sedikit tentang dan yang fokus perlibatan dan saat itu kalau itu mengakukan mungkin sekarang ini kalau yang itu sempat ke panjang PLR kita mulai karantina karena ada beberapa faktor keuntungan dan beberapa keuntungan Pantang kekuatan. Jalan. SMK satu Sewon pagi Magang ya betul sekali. Betul Bapak Andes Haji Suharsono almarhum didirikan sama Pak Indra Suroingeno. Itu Pak Indra. Terus museum ini berbasis masyarakat. Jadi museum ini bagian dari. Ini sebelum lanjut, SPG benar, Mas? ya. Yuk, boleh. Berdiri sebentar, teman-teman. Terus yang sebelah sana ada ini patung tradisi Lewangan tuh ada di zaman dulu. Tambah sempit, lebar, tangkap. Paru. Dendeng. Oke, luar biasa sekali. Dari SMA mana? SMP 19 Bantul. Luar biasa. Tepuk tangan untuk SMA. Hari ini di sini akan saya ubah paradigma kalian tentang Indonesia yang selama ini dibikin Indonesia ini terbelakang, kuno, dan lain-lain. Akan saya ubah mindsetnya menjadi Indonesia adalah negara super adidaya. Ya, percaya nggak? Saya. Iya, percaya. Pernah lihat Tom and Jerry, teman-teman? Pernah. Teman-teman, ternyata kita itu diteliti oleh dunia untuk selalu dijadikan uang. Sementara kita sendiri disajikan nenek moyang kita kuno, nggak usah dicontoh, dan lain-lain. Siapa di sini yang senang? Salah satunya adalah wayang. Yang kalian tonton tadi, wayang kulit. Ada juga wayang apa di sini? Wayang beber yang juga bisa disebut komik purba.
Napas di Indonesia. Kenapa demikian? Ayo, ada yang bisa jawab? Karena hasil bumi kita nomor 1 di dunia, teman-teman. Emas saja per 2025 hasilnya berapa ton? 2,8 ton emas. Coba digramke bro, ibu-ibu. Kitab suci visual. Pertama kali wayang ada di mana? Yang bisa kita lihat? Hari ini masih ada Candi Borobudur. Jadi wayang itu tidak serta-merta menjadi wayang kayak wayang kulit hari ini, teman-teman. Tapi masih seorang mas dikondisikan ben ono kipas ini, Mas. Geger Sepoy itu ada puluhan ribu naskah kuno yang diambil oleh Belanda dan Inggris. Nah, tapi tidak apa-apa, kita tetap harus giat dan belajar terus. Sampai mana tadi? Candi tidak bisa diotong-otong kemana-mana, teman-teman. Lontar. Lontar seperti ini, teman-teman. Ini caranya dikerek pakai pisau lalu diberi kemiri bakar untuk memberi efek warna hitam. Kelihatan nggak? Ini ceritanya Mahabharata Utara Paratra. Lahan, pembukaan desa, untuk peresmian sebuah desa perdikan dan lain-lain. Baru saat ini aja wayang digunakan full sebagai hiburan. Generasi pertama. Ini masih era apa? Era Ultraman apa era apa? Era klasik. Klasik itu zaman apa? Zaman dulu pinter. Zaman Hindu. Dah. Wayangnya seperti ini bentukannya, teman-teman. Ada yang tahu kisahnya dapat stiker? Tapi yang jawab Ramayana. Ini kisah tentang Ramayana. Nah, wayang beber itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Di kertas duluan untuk membuat wayang beber ini. Nanti kita praktek singkat, teman-teman. Jadi caranya ya di-sketch dulu. Kita mau buat cerita. Teman-teman, inilah gambar wayang beber era Islam yang menjadi pembeda. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ada perbedaannya? Ada warnanya. Ya, selain warna, Gambarnya juga. apakah kalian lihat relief Candi Borobudur seperti ini? Tidak. Perbedaannya gimana? Islam, apakah wayang ini diteruskan, teman-teman? Itu para wali berdiskusi panjang. Ternyata memutuskan budaya wayang ini memang layak untuk diteruskan. Tapi harus disesuaikan dengan era Islam. Karena pada masa itu, teman-teman, tidak diperkenankan untuk menggambar manusia. Akhirnya bentuknya di istilah ribuan tahun ada di Nusantara ini, gugusan Asia Tenggara. Namanya kertas deluang. Kertas ini sangat mahal sekali. Harganya per senti persegi. Nah, bukan per lembar ya, teman-teman. Kemarin yang beli di sini orang mana, Mas? Jepang, Vietnam, Eropa. Kenapa, teman-teman? Mereka 100 tahun. Bukan buatan Amerika. Bisa bertahan 700 tahun, teman-teman. Buktinya apa? Nanti bisa disebut di sini. Karena kalian nanti bisa mengetahui satu koleksi yang umurnya 400 juta tahun. Begitu, iya kan? Teman-teman, Al-Quran ini masih sangat muda sekali. Usianya baru 300 tahun. Nah, ini yang termuda, Mas, di Museum Sekataji. Orang ada tuh teman-teman yang bilang orang dulu nggak bisa baca tulis itu katanya. Oh, mosok seperti ini nggak bisa baca tulis, ini kehebatan leluhur kita dulu, teman-teman. Ini dibuat dari kertas deluang tadi, teman-teman.
Luar biasa sekali. Ini baru 300 tahun teman-teman. Yang tertarik buat secara detail boleh besok Kang Senan teman-teman. Hari ini kita hanya pengenalan cepat saja ya. Nah, caranya adalah dipotong dulu dari pohonnya. Terus ini diambil kulit lapis 1 dan lapis 2-nya. Siapa yang pernah oncek telo kasepo? Oh, berarti pinter oncek seperti ini. Tenang nih. Ya. Ojo jeru-jeru, Pak. Set. Oke, kalau nyerah kasihkan saya biar cepat, des gitu. Tapi kalau mau mencoba semua enggak apa-apa. Teman-teman, silakan dikeletek. Siapa yang mau ngeletek? Aduh, habis itu dilupas dikit-dikit ya kupasnya. Harus dalam. Apa ada kabuan yuk? Mama Tegar. Yang belakang dua kelihatan. Direbus ini agar apa teman-teman? Direbus, tapi ini jujur saja belum tanak sebenarnya karena butuh seharian lebih, ini baru beberapa jam. Nah, cowok 1, cewek 1. Itu harus teratur soalnya. Ini kalau kita membuat 5 kayak gini dengan ukuran yang sama, tinggal ditumpuk, nanti bisa melebar panjang dia. Punggung ketemu punggung, karena seperti ini kan masih ada pori-pori teman-teman. Nggak bisa, minimal 3 kali pelapisan teman-teman. Ya, tapi nanti dihaluskan pakai MC. Isi kayak kulit pohon. Ini ditunggu sampai berapa? 3 hari disimpan tempat lembab. Nah, seperti ini. Mengapa kok suaranya iso gede? Nah, itu ada tekniknya. Contohnya seperti suara Perkudoro. Suara Perkudoro iso gede biasa caranya. Nah, itu kita ambil di tenggorokan sini terus ke bawah. Nah, contoh. Nah, kemudian untuk suara seperti orang ya, semar. Nah, semar itu suaranya buat batang. Nah, kemudian untuk suara seperti yang lucu-lucu ya, seperti Praguto atau Dosotono itu agak sulit. Suaranya harus besar. Weh, madong dauman, ulo madong dau. Nah, suara Praguto. Ini sebenarnya gini, bukan gini ya, tapi dipakaikan gini. Nah, pegangnya gini. Itu cara pegangnya. Akan ya. 1, 2, 1, 2, 1. Ada yang tahu tokoh-tokoh namanya wayangnya itu? Noto. Ini. Nah, cara begini ya itu Petruk, Kantong, Bolong. Koko Prabu. Prabu Kresno. Kalah ini. Kalah malah. Gudleng iblis lanat. Gudleng iblis lanat. Italian tuh poko. Iya, pokok. Itu cuman bahasa sapa teman-teman. Orang bahasa Italia nih teman-teman, malah tadi bahasa Italia. Berkulit coklat ini. Aku harus buka nek percaya tilek Instagramku, semua temanku boleh teman-teman. Bukannya sombong teman-teman ya, cuma sedikit sombong. Sebentar. Untuk temannya dulu tahun 1700. Iya. Saya dulu ada Arabnya teman-teman. Museum wayang. Karena teman-teman dalam setiap janturan wayang itu selalu dibilang hong wilahing. Artinya terciptanya alam semesta ini yang Mas Indra bilang tadi bukan hoak. Ada fosil ikan dari era Miocene itu usianya sudah 400 juta tahun teman-teman. Jangan suruh ngitung per hari teman-teman, itu dihitung berdasarkan kita dulu emas teman-teman abad 8. Nah,
Yang penasaran boleh mendekat Mas, ini Mas. Ini emas asli, ini ada nominalnya teman-teman. Saatip udah di karya-karya dari maestro-maestro wayang beber. Salah satunya tadi yang tunjukin Pak Indra di situ. Boleh? Lalu ini walaupun cuma lembaran yang dijual bisa mahal banget ini. Ini bisa beli satu motor Vario baru. kita lengkap sekali, fosilnya lengkap sekali, apa yang nggak ada di sini, makanya diinceng sama luar negeri lewat itu. Teman-teman, nah ini ya lembaran emas, ini berbahasa Sanskerta beraksara Kawi. Iya, emas di dalam tidak karetnya masih historiknya. Jadi teman-teman ini sudah diteliti Dr. Gunawan Sambodo, sudah diperbesar 50 kali lipat. Bunyinya adalah diam abadi seorang kesatria yang menyeru kemenangan. Ini dulu punya uang satu satria ini. Di sini saya sendiri kayaknya diciptain dari bayang-bayang Semar, jadilah Bagong. Terus kenapa bisa ketemu Gareng sama Petruk? Petruk itu dulu sebelum ada dunia itu dia dari Kan Jimo. Jimo apa Limo? Jimo toh? Atas Pangeran Ratu Pangeran Ing Demak. Nah, seperti itu. Yuk, ini bisa untuk 120 tahun. Tidak perlu 1 tahun ganti kalender. Dan yang ini, pawukon ini berlaku abadi. Mau tahun 2000, mau tahun 3000, semuanya sama. Ini bukan berbicara tentang demit. Ini biasa ya. Oke. Tahun berapa? Nah, ini buku tua ini teman-teman untuk kalender 200 tahun. Mungkin bukunya sudah rusak, ilmunya masih. Mas Iki asistennya mana ini? 10 November 2007. Dak, lahirnya pagi atau malam? Malam, tanggal 10. Berarti, oke, berarti malam 11. November. Berarti di sini 11, Mas. 1 ya, Mas. Hebat sekali kamu. Bukunya Sinto, teman-teman. Sinto. Kamu berarti buku laut pasang, apalagi kita yang mikro ya teman-teman, kita yang kecil-kecil ini kena pengaruh fisikanya. Tadi 2007 November 1. Aku pengen. Gila ya. Oke, Sinta. Dewa Yamadipati, kesan selintas seperti pendeta, namun wataknya seperti seorang raja. Besar kemauannya, keras, besar pula kecenderungannya, hingga dapat menjadi seorang yang kaya raya. Memegang umbul-umbul, menandakan dapat menjadi orang mulia, kaki depan. Iya, kalau saya setuju juga. Terima kasih Bapak. Informasi geospasial. Jadi nanti teman-teman di sini kita santai aja ya, nanti kita belajar mengenai bumi pasir ya khususnya.
Dan juga nanti kita di museum, keliling museum, nanti kita akan belajar tentang teknologi pemetaan, gitu ya. Nah, nanti sebelum keliling kita di sini nanti lihat video dulu mengenai gumuk pasir, kemudian nanti ada paparan sedikit mengenai gumuk pasir. Setelah itu diskusi, silahkan kalau ada pertanyaan ditanyakan. Dicatat dulu boleh, nanti kalau ada sesi diskusi silahkan ditanyakan. Guru, pendamping maupun dari tim dari Dinas Kebudayaan juga. Terima kasih sudah mau berkunjung ke tempat kami yang terpencil ini, jauh ya. Ini mohon maaf, kepala kami Pak Seto belum bisa hadir karena ada keperluan di Bantul. Kemudian terkait gumuk pasir, terkait gimana pesisir itu di pesisir selatan Jogja ini. GPGP ini adalah bagian dari Badan Informasi Geospasial, di mana tugas utamanya adalah untuk terima kasih. Gumuk pasir yang sangat indah. Iya, indah seperti senyum spasial melalui Parangtritis Geomaritim Science Park telah mengeksplor. Pertama, gumuk pasir Oetune yang terletak. Kedua, gumuk pasir Tungtung Karang yang terletak di pesisir selatan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lah, gumuk pasir. Mengenai penelitian Tunggal, intinya penelitian di daerah gumuk pasir adalah untuk seperti masalah ekosistem gumuk pasir. Dan itu tuh bentuknya tuh kayak bulan sabit. Terima kasih Mas Dwi, tepuk tangan dulu buat Itu apa bro? Tapi dia harus ada di pesisir dan sudah melewati proses marin. Jadi kalau teman-teman tetangganya bangun rumah gitu ya, ada gundukan pasir, ya nggak bisa disebut sebagai gumuk pasir gitu ya. Wah, gumuk pasir tuh nggak bisa. Dia harus melalui proses marin atau berada di pesisir gitu ya. Memang kering, makanya gumuk pasir Parangtritis ini menjadi gumuk pasir yang unik. Saat ini diidentifikasi di dunia itu baru ada 2, di Indonesia dan di Meksiko, yang iklimnya hampir-hampir sama. Nah, ini jenis-jenis gumuk pasir. Jadi berdasarkan morfologi atau bentuknya, gumuk pasir itu ada tipe. Materialnya mengalir melalui Sungai Opak dan Sungai Progo. Kemudian masuk ke laut. Di laut ada aktivitas gelombang. Kemudian material dari Merapi sampai ke laut ini kan dia kan. Kemudian di pantai ada aktivitas gelombang lagi, jadi halus lagi. Sampai akhirnya dia kembali ke pantai. Di pantai kan dia kena sinar paparan matahari nih. Nah, pasir kalau kena sinar paparan matahari kan dia kering. Contohnya dari Merapi. Ini gambaran tahun 25 dan 22. Jadi sebenarnya gumuk pasir itu udah lama banget terbentuk di sekitar pesisir Parangtritis. Ini ada lukisan ya, lukisan dan foto. Nah, ini membuktikan bahwa gumuk pasir itu dulu tinggi dan luas. Kalau sekarang kan sudah memprihatinkan ya. Sudah semakin menyempit dan sudah tidak terbentuk gundukan yang tinggi sekali. Dia akan memampatkan atau memadatkan si pasir sehingga pasir itu tidak mudah tumbuh. Kecuali kalau kegiatan wisata yang ramah lingkungan, misalkan foto-foto aja atau trekking gumuk pasir itu masih aman, gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan ya kita harus sebagai masyarakat umum kita harus melakukan wisata yang ramah. Jadi suplai material itu sebenarnya ada terus. Dan itu terbukti ketika kita akan melakukan monitoring ya, kalau di BGPGP, instansi kita namanya BGPGP. Kita melakukan monitoring setiap bulan Juni dan Juli, itu terbukti bahwa pasir itu karena erupsi yang besar, itu bisa tertutup. Dan seluruh materialnya akhirnya terbawa ke 2 sungai tadi, sungai utama Opak sama Progo tadi. Bayangkan material yang bisa menutup jurang tadi, sebagian ditambang ya paling banyak ya zaman dulu, tapi sebagian akan mengalir ke Sungai Opak dan Sungai Progo tadi. Jadi untuk material tadi sebenarnya kenapa gumuk pasir ini istimewa, karena kita juga memiliki Gunung Merapi tadi sebagai sumber dari material pembentuk ditulis dalam jurnal maupun yang lain. Akan tetapi dari dosen geografi pernah bilang, jadi dia itu ada semacam transformasi. Jadi biasanya bentuk awal itu transversal maupun longitudinal tadi.
ya makin lama akan makin tinggi. Jadi kalau dari gambar tadi seperti ini transversal atau longitudinal, karena anginnya tuh dominan dari arah pantai yang menuju darat. Untuk star ini jika ada angin ini jarang terjadi. Kemudian dia balik atau barkanoid tadi, dia ada halangan biasanya, ada penghalang. Seperti kalau di sini banyak dijumpai adalah pohon siwalan ataupun tumbuhan keras yang lain. Jadi siwalan itu kan kalau menurut penjelasan tadi kan dia sifatnya tidak invasif, jadi dia akan berjarak, seperti ada jaraknya. Jadi dia tidak seperti ini. Ini kalau barkanoid itu biasanya terbentuk karena ada rumput lari tadi atau spin effect kalau kita lihat. Kemudian kalau dari parabolik ini dia anginnya arahnya ke sini terus karena ada penghalang. Bawa angin ya, bawa angin sampai ke titik itu. Nah, suatu ketika memang di area Gumuk Pasir itu sudah banyak masyarakat. Nah, masyarakat itu mengkhawatirkan angin yang membawa pasir itu sampai ke rumahnya gitu, rumahnya dan lahan-lahan pertaniannya. Takutnya itu dia akan menutupi si lahan-lahan pertanian atau bahkan menutupi si rumahnya. Nah, itulah yang kenapa dianggap sebagai ancaman. Kemudian beralih sebagai, wah ini Gumuk Pasir ini harus dimanfaatkan nih karena dia dianggap lahan hidup. Jadi satu di layar sini. Tapi matanya ada lihat ya. Kelihatan. Tapi beberapa orang memang nggak bisa kelihatan tinggi. Itu melihat sebuah objek dari vegetasi yang bukan asli atau yang sengaja ditanami oleh manusia atau masyarakat sekitar. Ini rumput bawang ini para udang, ada jambu mete. Kemudian di sini ada pemanfaatan Gumuk Pasir. Kalau yang rumahnya sekitar Gumuk Pasir, salah satu dengan kegiatan ilmiah atau penelitian. Nah ini teman-teman di Gumuk Pasir itu karena dia menyimpan cadangan air tawar ya. Ketika curah hujan tinggi dan di bawah itu sudah penuh. Aku pengen ke sana. Sana? Sana apa aja? Bangun ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan lainnya. Kita ada